Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurah ke haribahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Kultum Field Trip kali ini, Mister akan mengajak kalian semua untuk napak tilas tentang sejarah Kesultanan Cirebon dalam menegakkan agama Islam. Bagaimana Islam tumbuh dan berkembang, serta penyebarannya dalam memajukan wilayah Cirebon. Ayo kita simak. Cirebon. Dari kota inilah Islam mulai masuk ke tanah Pasundan. Pada kisaran akhir abad ke-15, kota pesisir utara ini telah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Cirebon berawal dari sebuah pedukuhan kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Dukuh kecil ini dihuni oleh penduduk dari berbagai suku, agama, serta adat istiadat yang berbeda. Karena itulah dukuh ini dikenal sebagai Caruban, yang artinya adalah campuran. Penduduk di dukuh Caruban memiliki keterampilan dalam produksi terasi. Sebagian besar di antara mereka memproduksi terasi yang merupakan komoditas makanan populer pada masa tersebut. Terasi merupakan produk olahan yang berbahan udang. Dari proses pembuatan terasi inilah muncul nama Cirebon. Dalam bahasa Sunda, Ci artinya adalah air dan Rebon adalah udang. Tetapi secara filsafat, Cai yang berarti air dan Rebon yang diartikan sebagai Robuna atau Sang Ilahi yang memberikan kehidupan di alam semesta ini. Bertahun-tahun kemudian dukuh kecil bernama Caruban itu tumbuh menjadi sebuah kota pelabuhan dan dikenal sebagai Cirebon. Pelabuhan Cirebon lambat laun menjadi kota yang ramai dan dikunjungi oleh pedagang dari berbagai tempat. Sepeninggal Ki Gedeng Tapa, Cirebon dipimpin oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Cirebon ketika itu semakin berkembang sebagai bandar pelabuhan dengan lalu lintas perdagangan yang cukup ramai. Masuknya Islam ke Cirebon melalui berbagai sumber. Salah satunya adalah kedatangan Laksamana Cheng Ho dari Cina, seorang muslim pada awal abad ke-15. Salah seorang kepercayaan Laksamana Cheng Ho yang bernama Tan Eng Hot, yang juga seorang muslim, kemudian membangun sebuah perkampungan Cina di Cirebon. Perkenalan Cirebon dengan Islam datang dari para pedagang Arab yang sudah turut berniaga di sepanjang pesisir utara Jawa. Pada masa-masa tersebut, Cirebon belum menjadi kesultanan dan masih bawahan dari kerajaan Pajajaran. Cirebon selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, putra tertua dari Raja Pajajaran. Seharusnya beliau menjadi putra mahkota, namun karena memilih menjadi muslim, mengikuti agama ibunya, posisi putra mahkota jatuh ke tangan adiknya. Pada masa ketika Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, datanglah 3 orang dari Irak, Timur Tengah. 3 orang tersebut adalah Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, dan Syarifah Baghdad.
Mereka merupakan putra-putri dari Sultan Baghdad. Pangeran Cakrabuana kemudian meminta kepada Syarif Abdurrahman dan Syarif Abdurrahim untuk membantu penyebaran Islam di Cirebon. Pangeran Cakrabuana memberikan lahan kepada Syarif Abdurrahman untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Lahan tersebut sekarang dikenal sebagai Panjunan. Sedangkan Syarif Abdurrahim mendapatkan sebidang tanah yang sekarang dikenal sebagai Kejaksan. Syarifah Baghdad kemudian menikah dengan Syarif Hidayatullah yang kelak akan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Syarifah Baghdad banyak membantu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Syarifah Abdurrahman membangun sebuah masjid di Panjunan yang menjadi pusat pertemuan dan musyawarah para wali penyebar agama Islam di Nusantara. Di Kejaksan, Syarifah Abdurrahim juga mendirikan sebuah masjid yang arsitekturnya tidak jauh berbeda dengan masjid di Panjunan. Syarif Abdurrahman tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga memperkenalkan keahlian baru, yaitu pembuatan keramik porselen. Pembuatan keramik porselen ini menciptakan kelompok sosial baru, yaitu tenaga pertukangan. Pada perkembangan selanjutnya, secara perlahan-lahan Cirebon dihuni oleh mayoritas Muslim. Sementara Cirebon dalam proses pengembangan agama Islam secara masif, nun jauh di timur mereka terjadi transisi politik besar-besaran. Majapahit yang sudah di akhir sejarah dilanjutkan oleh kekuatan baru yang bernama Demak. Berakhirnya Majapahit membuat Pajajaran sebagai satu-satunya kerajaan Hindu yang masih berdiri di Pulau Jawa. Dan Cirebon berada di antara kekuatan baru, Demak, dan kekuatan lama, yaitu Pajajaran. Pangeran Cakrabuana terus menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Cirebon. Dalam masa-masa tersebut, Pangeran Cakrabuana sempat menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari ibadah haji, Pangeran Cakrabuana mendapatkan nama Muslim, yaitu Haji Abdullah Iman. Dalam perkembangannya, terjadi hubungan yang dekat antara Cirebon dan Demak. Demak yang ketika itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa bagian tengah dan timur, memiliki kerjasama dengan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat. Meskipun sudah mengalami perkembangan Islam yang pesat, Cirebon ketika itu masih di bawah kekuasaan Pajajaran. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinan Cirebon kepada Syarif Hidayatullah. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Syarif Hidayatullah tidak hanya berkonsentrasi dalam penyebaran agama Islam, tetapi juga memperhatikan masalah ekonomi. Pelabuhan Cirebon diperbaiki dan ditingkatkan sebagai pusat perdagangan. Sebuah keputusan penting dibuat oleh Syarif Hidayatullah. Tahun 1482, Syarif Hidayatullah berhenti mengirimkan upeti ke Pajajaran. Keputusan Syarif Hidayatullah membuat Raja Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja murka. Dikirimkanlah pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Jayabaya menyerbu Cirebon. Namun, pertempuran tidak terjadi. Ketika Tumenggung Jayabaya dan pasukannya tiba di Cirebon, Syarif Hidayatullah berhasil meyakinkan mereka untuk menjadi Muslim dan bergabung sebagai prajurit Cirebon. Sri Baduga Maharaja marah besar dan berencanakan menyerbu Cirebon habis-habisan. Namun rencananya berhasil dicegah oleh pendeta tertinggi istana yang disebut sebagai Purohita. Sejak berhenti mengirimkan upeti itulah, Cirebon menjadi negara yang berdaulat. Syarif Hidayatullah yang merupakan salah satu wali Songo giat mengembangkan agama Islam, tidak hanya di Cirebon, tetapi juga di beberapa bagian wilayah lainnya. Para sunan anggota wali Songo memberikan gelar kepada beliau, yaitu Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba, panetep panetagama Aulia Allah Kutubi Zaman Khalifatul Rasulullah SAW kepada Syarif Hidayatullah. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah dan murid-muridnya berhasil mencapai Sumedang, Ukur di Bandung, hingga sampai ke Garut. Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya, sehingga ajarannya mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat. Pada tahun 1489, sebuah masjid besar dibangun di dekat Istana Cirebon, Masjid Sang Cipta Rasa.
dibangun oleh Syarif Hidayatullah yang dibantu oleh Raden Sepat, yaitu arsitek dari Majapahit, serta melibatkan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Dalam penyebaran agama Islam, Syarif Hidayatullah banyak mengadopsi berbagai kebudayaan lokal. Salah satu tradisi yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam adalah Grebek Syawal yang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, Syarif Hidayatullah sangat bijaksana dalam memperlakukan rakyatnya. Dalam masalah pajak, Syarif Hidayatullah menerapkan pajak yang sangat rendah sehingga tidak memberatkan rakyat. Tahun 1524, Portugis dari Malaka berlabuh di Banten, sebuah kota pelabuhan ujung barat Jawa. Portugis ketika itu memiliki posisi yang cukup kuat. Seiring penguasaan mereka di semenanjung Malaka, para pemimpin Demak dan Cirebon sepakat bahwa Portugis merupakan ancaman bagi negeri-negeri yang ada di Jawa. Pada tahun 1524, gabungan pasukan Demak dan Cirebon merebut Banten, yang ketika itu masih merupakan bawahan Pajajaran. Dan pada tahun 1527, Portugis datang ke Sunda Kelapa, pelabuhan terbesar kedua Pajajaran setelah Banten. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon kembali bertempur melawan Portugis. Pasukan Demak dan Cirebon akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Pelabuhan terbesar kedua Pajajaran itu kemudian diberi nama Jayakarta. Tersingkirnya Portugis dari Jawa membuat Banten dan Jayakarta menjadi wilayah kekuasaan Demak, sedangkan Cirebon tetap menjadi negara yang berdaulat dan terus menjalin hubungan baik dengan Demak, terutama dalam penyebaran agama Islam. Pada tahun 1568, Syarif Hidayatullah tutup usia. Beliau dimakamkan di Astana Gunung Sembung, atau yang dikenal juga sebagai Gunung Jati. Dan kelak Syarif Hidayatullah akan lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu dari 9 wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Selama 89 tahun memimpin Cirebon, Syarif Hidayatullah beserta murid-muridnya berhasil menyebarkan agama Islam di seluruh Cirebon dan tempat-tempat sekitarnya. Sepeninggal Syarif Hidayatullah, kepemimpinan Cirebon dilanjutkan oleh cucu beliau yang bernama Panembahan Ratu. Pada masa tersebut, Jawa sudah mengalami perubahan politik yang signifikan. Di timur, Demak runtuh dan digantikan Kesultanan Pajang. Di ujung barat, Pajajaran telah digantikan Kesultanan Banten yang semakin berkembang pesat, baik secara militer dan ekonomi. Panembahan Ratu atau dikenal juga sebagai Panembahan Ratu pertama menjadi penerus kepemimpinan Cirebon dari Syarif Hidayatullah. Panembahan Ratu merupakan cucu dari Syarif Hidayatullah, sedangkan permaisuri Panembahan Ratu adalah putri dari Sultan Hadiwijaya yang bernama Ratu Mas. Ketika itu Cirebon telah tumbuh menjadi negeri yang makmur. Pertanian dan perdagangan telah menopang perekonomian Cirebon dengan baik. Cirebon juga sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bagian barat. Situasi politik di Cirebon cukup stabil dari masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah sampai pergolakan mulai melanda pada masa pemerintahan Panembahan Ratu. Situasi di Jawa pada umumnya juga dilanda kekisruhan politik yang menjurus pada aksi militer baik di bagian timur maupun barat. Nun jauh di timur Cirebon, Kesultanan Pajang mengalami gejolak. Seiring wafatnya Sultan Hadiwijaya, suksesi kepemimpinan di Pajang dibarengi dengan tumbuhnya Mataram di pesisir selatan Jawa. Hingga kemudian Kesultanan Pajang benar-benar berakhir dan dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram. Di belahan barat, satu bangsa Eropa lainnya, yaitu Belanda, berhasil melabuh di Jayakarta yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Banten. Bukan hanya sekedar berkunjung, Belanda yang diwakili oleh perusahaan dagang VOC kemudian berhasil menguasai Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Cirebon pun akan menjadi saksi pergolakan politik di tanah Jawa dan perebutan kekuasaan yang melibatkan bangsa Belanda melalui VOC. Situasi politik di Cirebon seringkali berujung pada aksi militer. Sebuah pemberontakan terjadi di Kuningan.
sebuah tempat yang tidak jauh dari Cirebon. Pemberontakan itu bisa diatasi dengan mudah oleh Cirebon. Setelah Kuningan berhasil diatasi, giliran Panjunan yang bergejolak, Nyi Gedeng Dempul, yang tidak mengakui kepemimpinan Panembahan Ratu, melancarkan pemberontakan. Pemberontakan dari Panjunan itu membuat Cirebon kewalahan, sehingga menimbulkan banyak korban. Setelah berkali-kali terjadi pertempuran, pemberontakan dari Panjunan berhasil diatasi. Nyi Gedeng Dempul diampuni karena masih kerabat dari keluarga Istana Cirebon. Pada tahun 1913, seiring naiknya Sultan Agung Hanyokokusumo sebagai penguasa tertinggi Mataram, peta politik di Jawa kembali mengalami perubahan. Sultan Agung menerapkan politik terpusat di Jawa dan meminta Cirebon menjadi bawahan tidak langsung Mataram. Sistem bawahan tidak langsung ini dikenal dengan istilah pasal. Cirebon kemudian menjadi pasal Mataram yang sifatnya protektorat dan tidak perlu membayar upeti. Pada tahun 1649, Panembahan Ratu pertama tutup usia. Beliau dimakamkan di Istana Gunung Sembung, di dekat makam Syarif Hidayatullah. Kemudian kepemimpinan Cirebon dilanjutkan oleh Panembahan Ratu kedua, yang merupakan cucu dari Panembahan Ratu pertama. Pada tahun 1662, Panembahan Ratu kedua berkunjung ke Mataram. Ketika itu, Mataram dipimpin oleh Sultan Amangkurat pertama, yang juga merupakan mertua Panembahan Ratu kedua. Sayangnya, ketika sesampainya di Mataram, Panembahan Ratu kedua mengalami sakit yang keras, yang mengakibatkan kematiannya. Panembahan Ratu kedua dimakamkan di pemakaman Girilaya, sehingga beliau mendapatkan julukan Pangeran Girilaya. Meninggalnya Panembahan Ratu kedua membuat Cirebon mengawali babak baru dengan terpecah menjadi tiga. Pada tahun 1677, tiga putra Panembahan Ratu kedua sekaligus dilantik menjadi Sultan. Pangeran Martawijaya dilantik menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dengan gelar Sultan Sepuh Abi Makarimi Muhammad Samsudin. Pangeran Kartawijaya dilantik menjadi Sultan Keraton Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin. Pangeran Wangsakerta dilantik menjadi Sultan Keraton Kacirebonan dengan gelar Panembahan Tohpati. Sultan Sepuh dan Sultan Anom memiliki kekuasaan penuh berupa wilayah dan rakyat, serta keraton masing-masing. Sedangkan Panembahan Tohpati tidak memiliki wilayah kekuasaan dan keraton, serta hanya berfungsi sebagai keperabon atau tempat pendidikan bagi para pembesar istana. Memasuki abad ke-18, situasi politik di Jawa mengalami perubahan drastis, yaitu hilangnya kedaulatan Mataram dan Banten. Kedua kesultanan yang besar yang mengapit Cirebon tersebut akhirnya menjadi bawahan VOC, termasuk Cirebon itu sendiri. Pada tahun 1807, saat Keraton Kanoman dipimpin oleh Sultan Anom keempat, terjadi perpecahan kembali. Pangeran Raja Kanoman, putra dari Sultan Anom keempat, memisahkan diri dan membuat istana dengan nama Kasultanan Kacirebonan. Belanda mendukung perpisahan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan pengangkatan Sultan Kacirebonan pada tahun 1807. Tetapi para penerus Sultan Kacirebonan hanya boleh menggunakan gelar pangeran dan tidak berhak menggunakan gelar sultan. Cirebon kemudian menjadi bawahan Belanda seiring menguatnya kekuasaan penjajah dari Eropa tersebut di tanah Jawa. Namun, identitas budaya yang kuat membuat masyarakat Cirebon tetap menjaga nilai luhur budaya hingga saat ini. Warisan para pendahulu yang sudah berhasil membawa Nusantara terkenal seantero dunia merupakan modal utama bagi para penerus bangsa Indonesia agar tidak berselisih dengan saudara sebangsa setanah air serta bangsa lain. Budaya yang saling hormat-menghormati walau berbeda satu sama lain hingga musyawarah mencapai mufakat yang diwariskan oleh leluhur bangsa ini terus dijaga, memelihara serta menjadi tonggak Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu, yaitu bangsa Indonesia. Demikian uraian yang dapat Mister sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.